الله جود قدم بقى مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرات إرادات علم حياة سمع بصر كلام قديران مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya mama bunda semuanya yang senantiasa mendampingi putra-putrinya belajar di rumah? Mudah-mudahan Allah berikan putra-putri yang sholih dan sholihah yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Baik anak-anak, kembali lagi bersama Pak Azka Nur Hadi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai belajar, supaya ilmu kita bermanfaat, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar langkah-langkah dan niat kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anandaku yang sholih dan sholihah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran ketiga, yakni Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Esa artinya satu, Allah Maha Esa artinya adalah Allah satu-satunya Tuhan kita. Dalam kalimat thayyibah Allah disebut La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Allah pun Maha Pemberi. Allah memberi rezeki kepada setiap makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sekarang yuk sama-sama kita perhatikan gambar berikut. Ada dua buah gambar. Gambar yang pertama menunjukkan seorang anak laki-laki yang sedang khusyuk berdoa kepada Allah. Dengan siapa dia berdoa? Ia berdoa kepada Allah karena Allah adalah satu-satunya Tuhan kita, tempat kita menyembah. Selain itu, kita pun yakin bahwa Allah adalah Maha Pemberi. Dia berdoa, meminta, dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita perhatikan gambar yang kedua. Dalam gambar yang kedua terlihat seorang anak perempuan yang sedang memberi makan kepada seorang wanita yang sudah tua. Sikap anak perempuan itu patut kita contoh ya anak-anak. Suka menolong dan memberi kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, sekarang kita pelajari pada submateri yang pertama, yaitu Allah Maha Esa. Keesaan Allah ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu.
Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Anak-anak yang soleh dan solihah, sangat jelas sekali dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas bahwa Allah itu satu. Allah tidak memiliki anak. Allah tidak memiliki ibu dan bapak. Dan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, anak-anak, ada beberapa hal yang harus kita yakini. Yang pertama adalah kita harus beribadah hanya kepada siapa? Ya, betul, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu apapun. Yang keempat, kita tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Dan yang kelima, kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari subpelajaran yang pertama ini, tentu ada sikap yang harus kita tanamkan. Sikap ini adalah aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala aku beribadah. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita masuk pada materi yang kedua, mari sama-sama kita bernyanyi Allah Maha Esa dengan nada lagu Nenekku Seorang Pelaut. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah, aku percaya Tuhanku satu. Satu Tuhanku adalah Allah, aku selalu hidup bersatu. Allah Tuhanku yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak kuasa kita ibadah kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah, aku percaya Tuhanku satu. Satu Tuhanku adalah Allah, aku selalu hidup bersatu. Hore! Baik anak-anakku yang solih dan solihah, sekarang kita masuk pada sub materi yang kedua, yaitu Allah Maha Pemberi. Di dalam Asmaul Husna, Allah Maha Pemberi disebut dengan Al-Wahhab. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada seluruh makhluk yang Ia kehendaki.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada seluruh makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Nah, hari ini bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita percaya bahwa Allah itu Maha Pemberi? Nah, caranya yaitu harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa disuruh ataupun diminta. Dan yang keempat, berusaha memberi sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, anak-anak yang sholih, dan itulah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat baik bagi diri kita maupun untuk orang lain. Mari sama-sama kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.